welcome back to our channel Kedai Kicuplo Official. Yeay. Oke, ini podcast pertama kita guys, spesial banget. Kita mau pertama kali kita podcast, kita pengen berbincang-bincang dulu nih sama ownernya kita, owner dari Kedai Kicuplo Official. Kita biasa panggil dengan sebutan Ayah. Oke. Selamat datang Ayah di podcast pertama kita. Apa kabar? Baik, hai guys. Sobat si aktif. Oke, kita langsung bincang-bincang aja ya, santai di sini mas. Sambil minum juga nggak apa-apa nih. Boleh. Ini kesukaan Ayah juga ini. Kopi apa namanya? V60. V60 guys. Jadi Ayah ini menyempatkan waktunya di kala kesibukannya untuk hadir di podcast ini. Terima kasih banyak ya Ayah. Ya, sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita siapin spesial banget buat di perdana ini ya. Jadi doain ya guys ya, semoga nanti podcast berikutnya itu tambah bagus lagi ya. Tambah berkembang lagi gitu. Ya, Kedai Kicuplo juga tambah maju. Tambah maju guys, tambah rame. Usahanya tambah berkembang. Betul. Ini ada beberapa pertanyaannya yang kita udah siapin. Ya. Dari beberapa netizen, Caela. Pertama nih, coba gimana sih sejarah dari Kedai Kicuplo ini? Jadi Dari bukan awal. sejarah, memang gini. Kalau sejarah memang yang pernah dilakukan. Terus saat sekarang, ya, artinya dibilang riwayat aja dulu lah. Asal mula, Ya. guys, asal mula. Jadi kenapa Kedai Kicuplo ini berdiri gitu, atau sudah mulai usaha nih dengan nama Kedai Kicuplo. Pertama itu pada tanggal 2 Oktober 2021. 2 Oktober. Ya, Nanti 2 baru Oktober. berapa bulan ya? Baru berapa bulan lah sekarang. Kenapa pengen berdiri Kedai Kicuplo? Karena bikin mikir mau usaha apa nih kira-kira yang bisa anak muda juga bisa kumpul, anak muda juga bisa berkreasi, anak muda juga bisa mengembangkan inovasinya dalam usaha. Makanya ya udahlah, usahanya adalah kedai. Permasalahannya namanya apa nih namanya? Nah kebetulan Ayah itu dengan teman-teman disebut Kicuplo. Nah, jadi sama teman-teman baik di medsos dan sebagainya, Ayah dikenal dengan nama Kicuplo. Makanya udah Ayah namain kedainya itu adalah Kedai Kicuplo. Kicuplo. Kalau bahasa Indonesianya sebutnya Kicuplo. Tapi kalau di Ah. tulisan itu kalau kita pakai bahasa Inggris sebutnya Kikaplak. Nah, itu dia makanya guys, buat yang nanya-nanya, ini cara bacanya gimana? Kicuplo kah atau Kikaplak? Jadi terjawab ya guys ya. Jadi asal muasal nama Ya. Kicuplo karena Ayah dipanggilnya Kicuplo. Kicuplo guys. Gitu, Karena teman-teman. begini, kalau dicupluk itu kan nggak ada artinya apa. Cupluk itu kayak begini tandanya. Ya, Nah, topi dicupluk. Karena guys. sering dulu Ayah pakai topi yang seperti ini. Jadi Betul. teman-teman bilang udah cuma kicupluk. Tapi kan kalau dalam mendirikan kedai itu ya harus ada dong maknanya. Filosofinya bener-bener banget. Makanya ditulis tuh kicupluknya pakai tulisan kayak begini. Jadi bacanya kikaplak gitu kan. Nah, kaplak sebenarnya. Makanya itu ada makna secangkir kopi keberuntungan. Oh, jadi cup itu cangkir ya? Ya. Lah, itu keberuntungan. Keberuntungan. Mantep banget nih maknanya guys. Makanya siapa yang mau minum kopi di cup Ya. selalu beruntung. Amin. Jadi harapan besar. Bagi pengelola kedai beruntung, bagi yang minum juga beruntung. Beruntung. Karena apa? Ya saling memberikan semangat. Biar harinya menyenangkan. Itulah Gitu. dia. Mantep banget guys. Dalam banget nih makna dari filosofi nama Kicuplo ini. Terus ada lagi nih ya yang nanya nih. Untuk rencana Ayah ke depan, ini kan kita udah berjalan 8 Ya. bulan ya. Ya. Kira-kira ada nggak nih keinginan Ayah untuk buka cabang di banyak tempat atau bagaimana lah ke depannya? Kalau ibarat keinginan, kalau zaman anak-anak muda sekarang itu mimpi. Sebenarnya mimpi Ayah itu udah bukan hitam putih lagi dalam kedai. Mimpinya udah berwarna. Udah jelas gitu ya. Jadi pengen itu pertama ini hanya sebagai awal. Karena Ayah punya filosofi seperti Bung Karno katakan bahwa
perjalanan 1 mil pun dimulai dengan langkah pertama. Betul. Nah, yang di sini ini adalah sebenarnya langkah pertama. Nah, kita nanti akan terus langkah sampai mencapai tujuan. Karena visi daripada mendirikan kedai Kicupuk ini adalah bahasa gaulnya adalah mengkicupkan Kabupaten Tangerang. Mengkicupkan Kabupaten Tangerang. Visinya tuh. Nah, kenapa mengkicupkan Kabupaten Tangerang? Supaya ini kedai ini terkenal. Bagaimana caranya kedai bisa terkenal? Ya dari kualitas. Dari kualitas makanannya, dari kualitas minumannya, dari kualitas sumber daya manusianya, pelayanannya, servisnya. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris juga itu karyawannya, siapa tahu nanti pas berkembang ada orang mancanegara mendengar di medsos, waduh Kikaplak nih pengen tahu dia ngomong bahasa Inggris. Berarti adain English Day. Kayak gitu. Hari apa kita wajib pakai bahasa Inggris. Dicatat tuh ya, dicatat ya. Itu jadi mengkicuplukkan Kabupaten Tangerang itu punya filosofi bahwa Kabupaten Tangerang ini harus kenal sama kedai Kicupuk. Oh, jadi di setiap kecamatan ceritanya nih. Misinya itu. Misinya adalah minimal satu kecamatan itu adalah satu kedai Kicupuk. Amin, kita doain ya guys Kalau ya. di Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, yang minimal 29 kedai Kicupuk. Amin, amin. Ya mudah-mudahan jadi dikabul oleh Allah Oke, kubur. Dari tadi misi-misinya nih. Ini pertanyaan dari titipan nih ya. Kebanyakan dari kalangan mana? Oh, pangsa pasar dari Kicupuk nih. Biasanya ke orang tua kah, ke anak muda atau semuanya gitu pangsa Kalau pasarnya. Kicupuk kan begini, artinya semua harus bisa merasakan masakan minuman di kedai Kicupuk. Jadi tidak, oh ini mau khusus anak muda, oh ini mau khusus orang tua, oh ini anak-anak, enggak. Kicupuk siapa yang senang, oke, welcome. Jadi tidak ada kekhususan bahwa kedai Kicupuk ini untuk anak muda, tidak. Tapi tergantung anak mudanya mau tertarik nggak ke kedai Kicupuk, orang tua mau tertarik nggak ke kedai Kicupuk. Itu nanti kreativitas, inovasi para karyawan di sini. Karena para karyawan harus punya sense of belonging kepada kedai Kicupuk ini, sama-sama kita memiliki ini. Berarti tertariknya anak muda, wah itu berarti kreasi daripada karyawannya. Anak muda banyak bukan apa, karyawannya. Berikan nama Kicupuk itu adalah kebebasan ya untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi ajang belajar ya untuk kedepannya kayak gimana. Jadi ajang berkreasi anak muda. Luar biasa sekali. Silakan dari kreasimu, ternyata orang tua yang tertarik nggak apa-apa. Gitu. Ya lebih bagus memang anak muda tertarik dengan konsep daripada kedai Kicupuk. Secangkir kopi keberuntungan ini. Menarik Siapa sekali. tahu pas orang tua, wah minum secangkir kopi, dia pada datang, nggak apa-apa. Gitu. Anak muda, oh secangkir keberuntungan, minum banyak, nggak apa-apa. Jadi tidak ada segmen yang khusus gitu ya. Ada. Jadi untuk menjangkau semua kalangan guys. Kan visinya itu adalah mengkicupkan Kabupaten Tangerang. Kalau kedai Kicupuk mengkhususkan kepada ini, waduh kayaknya tidak tercapai itu misi satu kedai Kicupuk di setiap Kecamatan. itu. Berarti apa nih yang menjadi ciri khas dari kedai Kicupuk? Kenapa orang mau datang ke sini ya? Itu ciri khasnya atau keunikannya ini nama ini. Nama kedai Kicupuk, orang katanya Kicupuk itu apa dilihat, oh kok nama tulisannya itu Kikaplak kalau Jadi nah itu keunikannya itu adalah secangkir di namanya, secangkir kopi keberuntungan. Dan bahkan mungkin gitu, kalau pas ada konsumen atau pelanggan datang kemari kebetulan ketemu Kicupuk, keunikannya ada di Kicupuknya sendiri. Nah, gitu. Jadi personal branding guys. Karena langsung dijamu sama Kicupuknya sendiri gitu. Selain nama mungkin dari minumannya kali ya. Yang the bestnya di sini apa tuh? Ya, kalau minuman ini selera, namanya minuman kan selera. Tetapi memang kedai Kicupuk
untuk menyediakan kekhususan. Jadi kalau bicara recommended, rekomennya apa sih, gitu kan? Ya kalau untuk minuman, ya inilah seperti ini nih, yang disebutnya V60. Wah, bahasa Inggris. V60. Jadi kalau bahasa Inggrisnya V60. Nah, boleh lagi cukup minum. Aus juga soalnya. Nah ini dia, kopi ini yang disenangi sama Kicukup. Dia pertama saya tidak ada ampas, terus diolah dari biji Pak. Seneng. Langsung digiling ya yang ya. Mungkin kalau yang pengopi sejati lah yang dipilih kayak begini, karena ini aman bagi yang punya diabetes atau aman ini diminumnya. Memang pahit, tapi lama-lama enak. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian ini minum kopi ini nih, fisik itu berakit-rakit ke hulu, berenang, pahit-pahit dulu nanti enak kemudian kayak gitu. Mantap. Nah, memang terasa pahit di sini, tapi pas kesininya manis. Ini kalau minuman yang disenangi, tapi selama kita duduk di sini juga kadang mengamati itu yang sebutnya Vietnam drip. Banyak yang pelanggan senang itu. Nah itulah mungkin di andalan kedai Kicukup itu adalah V60 dan nah sementara untuk makanan kita baru bisa menyediakan yang sering Bestsellernya. ya bestsellernya itu adalah chicken katsu sambal ulang. Sambal ulek. Dan ini ada salah satu karyawan juga yang Uleknya sendiri. uleknya sendiri bisa, rasanya juga nikmat. Jadi kalau udah makan itu satu sambal ulek, itu lagi olahraga, kalau pengen cari keringat udah datang aja ke kedai Kicukup, makan itu ada kesangan. Kesangan guys. Jadi buat yang suka pedas ya. Udah lah keringetan. Keringetan. Buat yang suka pedas, sok mangga kadia ya campuran Sundawa. Daratang. Nah, tadi kan kita ngobrolin masalah kopi nih ya. Ini kan kopi V60 nih. Kira-kira jenis-jenis kopi yang di sini tuh kayak Arabica gitu ada ya? Arabica, Ada. Robusta Ya gitu memang ya. kita kedai Kicukup ingin bisa menyempurnakan atau melengkapi kira-kira pelanggan pada senang kopi apa ini akan kita lengkapi. Ya namanya kita dagang ya ingin menyenangkan konsumen. Jadi, Arabica siap kita siap, Robusta siap kita siap. Dari berbagai daerah. Bahkan apa itu yang Toraja ya? Toraja. Toraja, siap kita ada. Lampung mana kita? Pokoknya kita siapkan lah insya Allah lah. Artinya ingin memanjakan pelanggan. Mantap. Jadi buat yang suka kopi, mau kopi gayo ada, ya, Toraja ada, Pangalengan juga ada. Jadi sok aja datang ke sini nyobain. Harga dari segi harga ini nih yang orang kalau melihat di kafe itu pasti mahal gitu kan ya. Ya. Takut orang masuk kafe gitu kan. Memang begini, pada saat kedai Kicukup berdiri, ada yang semacam komplain. Aduh Pak, ini jualan kopi juga gitu. Sementara kopi kita di bawah harga 10.000. Saya bilang tenang, rezeki mah Allah yang ngatur. Segmen kita adalah dimulai dari 10.000. Yang di bawah 10.000 ya Bapak Ibu yang datang kayak gitu. Kita dimulai dari 10.000. Jadi minuman dimulai dari 10.000. Makanan pun dimulai dari 10.000. Tapi kan tergantung menu tambahan. Jadi kalau bahasa tulisan mah dimulai dari 10.000. Jadi sangat terjangkau ya. Insya Allah terjangkau. Nongkrong punya duit 20.000 nongkrong di sini juga enak. Kita Malam siapkan, mingguan, iya, Pak. malam mingguan sama yang ini kita siapkan wifi, kita siapkan. Yang senang bernyanyi kita siapkan juga alat-alatnya. Ada akustiknya. Ada pokoknya. Yang pengen bisa gitar masukin gitar listrik ya ada, kita siapkan alatnya. Jadi silakan yang pelanggan atau konsumen datang sih, dia bisa gitar, pengen main gitar, ada kita siapkan gitarnya. Pokoknya kita berikan kebebasan, tapi kebebasan yang terbatas, kebebasan yang sopan. Betul. Itu aja. Bukan yang acak-acakan Ya, ya, bukan santun. yang santun ya, nggak yang berandalan Ya. gitu ya.
Nah ini kan Kicukplung ini dengan baru buka ya berapa bulan, kira-kira nih ada berapa karyawan nih ya di sini? Ya ini sementara karyawan 5. 5. Ya 5 itu 1 barista, 1 lagi ini waiters, 2 yang di kitchen, nah 1 lagi kasir. Nah menurut Kicukplung untuk sementara ini, bahkan kalau bisa sih Kicukplung nanti ke depan kalau ini maju terus ya di antara satu misinya itu adalah ingin mensejahterakan karyawan, mensejahterakan sosial masyarakat, ya ingin sih kita juga merekrut kalau yang mempunyai keahlian. Sebab siapa tahu kalau Kicukplung buka cabang banyak di 29 kecamatan, yang mereka itulah nanti yang menjadi manajer-manajernya Kicukplung. Jadi selain kita membantu mereka untuk Ya. lowongan kerja, gitu ya, Di antaranya seperti itu. beri kesempatan anak-anak muda juga untuk mengembangkan Berkreasi, belajar kreasinya, berbagai- bakat. Ya, dianggap ini ajang belajar untuk berusaha ke depannya nggak apa-apa. Nah, ya karena memang dari keinginan Kicukplung, sebagiannya usaha, ya sebagian lagi ya untuk akhirat. Amin, amin. Jadi usahanya dapat, Ya. berkahnya dapat, ya dunianya dapat, akhiratnya juga Ya, dapat. makanya program Jumat Berkah via Kedai Kicukplung ini terus Oh ada tuh programnya ya? ada. Jadi setiap Jumat itu ya kita keluarkanlah sebagian, gitu kan, sebagian kecil sesuai dengan kemampuan ya untuk masyarakat yang menurut kita ini butuh lah kita berikan bantuan walaupun itu hanya makan, gitu kan. Kalau sobat si Aki nih ya ingin ikutan acara Jumat Berkah yang diadain di Kedai Kicukplung, gimana tuh caranya ya? Oh itu sangat terbuka sekali bagi Kicukplung, alhamdulillah. Misalkan sobat si Aki punya uang 100.000, nitipin ke Kedai Kicukplung, Kicukplung terima. Tinggal kita presentasikan, misalkan harga makanannya 20.000, ya berarti dia 5 box, begitu. Kayak gitu guys. Dia 200.000, ya silakan. Nanti kita distribusikan lah ke apa yang menurut kita dibutuh. Oh ini perlu nih buat makan siang dia, udah kasih siang. Karena kemarin program Kicukplung Berkah itu tulis tuh sama Kicukplung di sini bahwa untuk 50 orang makan gratis tiap Jumat, nggak ada yang datang. Padahal Kicukplung pengen ada yang datang, dia juga menikmati suasana kedai. Kedai. Tapi tidak ada yang datang. Akhirnya ya udah kita distribusikan. Jadi buat sobat si Aki di sini yang ingin ikut menyalurkan dananya, yang ingin ikut berpartisipasi dalam acara Jumat Berkah yang ada di Kedai Kicukplung, bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini ya. Nanti atau ke adminnya aja langsung Ya, gitu. siap itu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, paling pamungkas tapi paling riskan. Gimana, ada 2 nih pertanyaan Iya. terakhir ya. Pertama ini pertanyaannya kira-kira modal, ini sensitif sih ya sebenarnya. Modal awal ayah nih dari awal membangun sampai ada kedai seperti ini itu kira-kira berapa tuh ya? Ya gini, kalau modal mah ayah mah nggak tahu lah. Pokoknya ayah pengen berusaha mempunyai usaha kedai. Sehingga modal itu nggak punya uang sekian, enggak. Ayah nyicil. Oh punya uang 2 juta, ayah cari kira-kira alat apa yang bisa mampu 2 juta. Ini berdiri ini nih nggak sembarang gitu, enggak. Udah tahun-tahun sebelumnya udah nyicil gitu. Oh terus punya duit lagi 3 juta, apa nih yang perlu ini, wah apa yang perlu ini terus. Nah setelah berkumpul alat-alat yang kira bisa kita dirikin baru. Jadi kalau itu modal aja belum ngitung-ngitung tuh berapa jumlah modal kayak begitu. Pokoknya mah ini berdiri, alhamdulillah bisa, itu aja. Dengan modal ya nyicil gitu, nyicil. Seperti itu. Jadi belum direkam-rekam nih modal berapa ini belum. Karena nanti kalau kita udah masih berintis, kalau udah kita sempurnakan kira-kira ini baru kita ikut. Tapi walaupun bagaimana itu ayah catat. Beli ini ayah catat, nanti kita sekian. Oh sebenarnya
modal utamanya sekian. Nanti itulah bakal buka cabang di tempat lain bila memang terkumpul lagi dana kayak gitu. Jadi kalau berbicara modal ya seperti itulah. Ya, pokoknya sekian lah. Modalnya sekian. sekian X. Sekian. Ini pertanyaan terakhir penutup juga Dan mohon nih ya. maaf, Gimana? modal ini nggak utang-utang nggak? Oh no, Ya kan utang-utang. pinjam di sini bukan enggak. Pokoknya mengumpulin duit dulu. Setelah oh ini perlu alat ini, kita lihat alat oh sekian ada, cukup nggak uang saya sekian. Jadi, kayak gitu. Nggak pinjam ke suatu bank atau usaha. Ini insya Allah ini artinya bebas dari utang piutang. Jadi from zero lah ya, nggak from minus gitu. Sip, mantap. Nah ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup untuk podcast kali ini, Sobat Siaki. Kira-kira ada nggak nih tips dari ayah untuk anak-anak muda yang ingin mencoba berusaha ya, mencoba mengawali usahanya dia kedai kopi atau bagaimana? Ya pertama tips ya kemauan. Karena ayah udah tua, ternyata bisa kok dirikan karena ada kemauan. Oh karena ayah mau banyak uang, enggak juga. Banyak uang juga kalau nggak ada kemauan mah susah. Ayah ada kemauan, kumpulin uang. Ada kemauan lagi. Setelah kemauan ya ada komitmen kita. Konsisten, komitmen dan konsisten bahwa saya akan mendirikan ini apapun resikonya. Apalagi anak muda yang langkahnya itu masih gagah, otaknya masih cerdas, cara bergaulnya masih bagus, Masih luas lah ya. masih luas. Jadi kalau anak muda pengen usaha, udah jangan takut, bentur aja dulu kayak gitu. Artinya resiko belakangan. Yang penting ada kemauan, komitmen, dan jangan khianat, amanah. Jadi insya Allah lah, misalkan anak muda pengen usaha, ya ke orang tuanya kayak gimana, ke saudaranya kayak gimana. Konsep dulu nih saya akan usaha gini, Itulah awal pertama harusnya seperti itu. Ada kemauan. Tinggal kita melihat mana usaha saya yang toh kita juga banyak contoh yang anak muda berhasil, tapi dia kan bukan berhasil ujuk-ujuk, wah jatuh bangun Dari bawah banget, bangun ya. Insya Allah berhasil. Jadi kalau ada terus kemauan dan tidak pernah putus asa, insya Allah bisa ada jalan. Jadi bahasanya di mana itu ada jalan, di situ ada Usaha. di mana ada usaha, disitulah ada jalan. Ada jalan. Nah ini quotes bagus nih malam ini Sobat Siaki dari Kicupro. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada usaha. Buktinya tuh di sana kan ada jalan. Berpikir sini kita ada bagaimana. Bener banget, sangat menginspirasi sekali Sobat Siaki. Perlu diinformasikan juga nih teman-teman Sobat Siaki nih. Jadi kedai Kicupro juga sudah bisa bekerja sama nih. Oh bener, snack. Nih, sudah snack nih. Ini ada salah satu jaringan networkingnya, karyawan-karyawan Kicupro bisa nih dikatakan kerjasama. Ini adalah produk keripik jengkol. Dan ini keripik jengkol ini katanya itu adalah juara di beli-beli itu. Ya, jadi juara 3 beli-beli Ya, kok. jadi ini usaha anak muda juga. Kategori pengusaha muda. Ya, wirausaha muda. Dan dia juga support nih ada kedai Kicupro, makanya dia berani nih pasarkan produk saya di kedai Kicupro. Ya nggak ada masalah, yang penting kita sama-sama untung, sama-sama enak, bekerja sama bekerja. Nah ini dia di sini. Sekaligus dukung UMKM Indonesia. Sekaligus juga mendukung UMKM Indonesia karena ini juga UMKM Indonesia. Betul. Jadi Ya. buat Sobat Siaki yang suka jengkol tapi nggak mau kebauan gitu. Nah ini Terus kerupuk enak. Ini mudah dibawa kemana-mana. Kicupro gini makan ya pakai ini kerupuknya gitu. Enak gitu. Jadi bisa dimakan pakai apa aja ya? Ya, Pakai mau Indomie, cemilan, mau pakai Indomie, instan, mau ya. pakai nasi uduk kayak ini dia. Buat
yang mau beli ini, kita udah tersedia di mana ya? Di kedai gitu. Di jalan Di jalan apa ini? Cadas Jalan Raya Cadas Kukur. Di Ruko Bumi Anugrah nomor nomor 4. iya. Karsari, dan bahkan masih di komplek Pasar Raya Kukun. Nah, itu di belakang tuh Pasar Raya. Yuk buat sobat si Aki yang penasaran ya pengen nyobain sensasi ngopi-ngopi cantik anak-anak senja. Di sini instagramable banget ya. Ya, siap. Kita buka dari jam berapa ya? Buka dari jam 9 sampai jam 9 juga. Nah, kemarin memang ada PPKM. Kita patuh kepada PPKM, kepada pemerintah. Ya, buka jam 9, tutup jam 8. Nah, sekarang sudah mulai bisa, kita bisa buka jam 9, tetap buka jam 9, tutup bisa jam 10. Ya, lebih-lebih dikit jam 10 sampai jam 11 lah sekitar itu. Nggak mungkin dari Kicuklo tamu adat diusir udah itu enggak. Kalau dulu waktu PPKM memang iya kita tegas, udah kalau mau bungkus itu kalau masih pulang. Dan kita doakan juga semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin, mudah-mudahan Indonesia ini terbebas dari wabah apapun juga. COVID-19 maupun wabah-wabah apa. Amin. Dan Indonesia semoga sehat. Indonesia ini sejahtera, Amin. makmur. Amin. Apalagi baldatun thayyibatun maupun kafur. Itu yang menikmati kita juga, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus bangsa ini. Amin. Semoga semua keadaan biar normal lagi ya. Amin. Ekonomi juga membaik dan Ya. segala macam. Ya udah guys, karena waktu juga nih ya, ada keterbatasan waktu juga. Gitu aja podcast pertama kita. Sekian podcast pertama kita. Jangan lupa ditonton ya Sobat Syaki, dukung kita Ya, terus dukung kita terus, biar kita terus berkarya. pencet subscribe. Ya, ya Like. apa? Di subscribe dulu, Ya. di like and comment. Oke. Ya, dadah Sobat Syaki. Hai Sobat si Aki. Sip.